Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria dan kita masih membahas materi matematika kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang konsep turunan fungsi. Mari kita mulai. Oke, kita sekarang masuk materi yang baru tentang turunan. Di bab tentang turunan ini ada 5 topik besar yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep turunan fungsi yang akan kita bahas di video ini. Lalu tentang turunan fungsi aljabar. Nanti selanjutnya kita mempelajari aplikasi dari turunan, yaitu untuk kemonotonan fungsi. Berikutnya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Terakhir, nanti kita menggunakan turunan untuk menggambar grafik fungsi. Oke. Nah, sebelum membahas tentang turunan, kita akan mempelajari tentang kemiringan garis singgung. Nah, sebelum ke kemiringan garis singgung, kita ingat-ingat kembali tentang apa itu definisi dari kemiringan. Kemiringan suatu garis. Nah, coba kita lihat gambar di sini. Misalkan pada suatu bidang koordinat kartesius terdapat dua buah titik. Ada titik P, x1, y1, dan titik Q, x2, y2. Nah, maka kita dapat membentuk sebuah garis lurus yang melewati kedua titik tersebut. Di sini kita gambarkan dengan garis merah ya. Oke, lalu kita misalkan perubahan pada X dan perubahan pada Y kita definisikan dengan delta X dan delta Y, di mana delta X-nya itu ya selisih antara kedua titik X-nya ya, X2 kurang X1, delta Y-nya Y2 kurang Y1. Ya, delta X dan delta Y bisa juga bernilai negatif ya. Nah, maka yang didefinisikan sebagai kemiringan atau gradien dari garis ini adalah M, ya kan? Yaitu perubahan pada Y dibagi perubahan pada X. Oke, delta Y dibagi delta X. Inilah definisi dari kemiringan suatu garis lurus. Delta Y dibagi delta X. Oke, seperti itu kan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garis singgung. Nah, perhatikan gambar-gambar ini memperlihatkan makna garis singgung secara geometris. Ya, jadi garis yang berwarna merah kita katakan sebagai garis singgung atau garis tangan di titik P. Di titik P. Oke, ini di titik P ya. Itu secara geometris. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan arti garis singgung di titik P. Misalkan titik P itu ada di x1, y1 di sini. Nah, titik P ini berada di kurva y sama dengan fx. Lalu misal kita pilih satu titik yang ada di kurva ini, titik Q, katakanlah titik Q berada di x2, y2. Itu ya. Titiknya juga ada pada kurva y sama dengan fx. Nah, kemudian kita bisa membuat tali busur atau tali sekan. Gitu ya. Tali busur ini menghubungkan titik Q ke titik P. Nah, kita sebut garis tali busur atau garis sekan dari titik Q ke titik P ini sebagai garis K1. Ini ya, garis K1. Oke, selanjutnya, misalkan kita mau menggerakkan titik Q ini di sepanjang grafik F ini, sehingga titik Q ini mendekati titik P. Jadi dia bergerak.
bergerak ke sini, bergerak ke sini, mendekati titik P ini. Nah, maka kita bisa membentuk garis sekan yang lain, gitu ya. Misal titik Q bergerak ke titik yang ini, katakanlah ini titik Q2 gitu. Katakanlah ini titik Q2. Maka kita bisa membentuk garis tali busur yang lain, garis sekan yang lain. Di sini garis sekannya menjadi garis K2. Kemudian Q ini bergerak lagi mendekati P lagi ke titik ini. Katakanlah ini titik Q3. Sini. Oke, maka kita bisa membentuk lagi garis sekan atau garis tali busur dari titik Q3 ke titik P lagi. Kita namakan garisnya garis K3 dan seterusnya. Nah, bila titik Q ini nanti mencapai titik P, maka garis sekan tersebut akan berubah menjadi garis K. Ini yang digambarkan di sini ya. Nah, garis K inilah yang kita namakan sebagai garis singgung dari kurva Y sama dengan Fx di titik P. Itu ya, garis K ini adalah garis singgung dari Y di titik P. Oke ya, nah sekarang perhatikan bahwa titik Q yang ini, X2, Y2, itu sama dengan ini ya. X2 nya kan ini X1 di titik P, X1, Y1, Q nya X2, Y2. Nah, X2 ini kan adalah X1 ditambah sesuatu, ya kan? Ditambah delta X. Dalam hal ini berarti secara geometri kita bisa lihat delta X-nya negatif ya. Karena X2 lebih kecil dari X1. Tetapi kita bisa tuliskan X2 itu sama dengan X1 ditambah delta X. Oke, maka Y2-nya itu adalah fungsi F X1 ditambah delta X, ya kan? Itu menghasilkan Y2. Oke, jadi titik Q X2, Y2 itu bisa kita tulis sebagai Q X1 tambah delta X, Y1 tambah delta Y. Oke, Y1 di sini ditambahkan sesuatu, delta Y. Delta Y-nya tentu negatif dalam hal ini, menjadi Y2, gitu ya. Nah, dengan demikian, kemiringan garis sekan K1 gradiennya itu adalah, tadi kan kita punya kemiringannya delta Y per delta X ya, tadi udah kita definisikan. Delta Y per delta X. Delta Y-nya apa? Delta Y-nya adalah ini, selisih antara Y2 dengan Y1 kan? Oke, di sini kita pakainya Fx1 plus delta X dikurangi dengan Fx1. Ya, ini adalah delta Y-nya. Selisih Y1 dan Y2. Kemudian dibagi dengan delta X. Ya, perubahan terhadap X. Nah, itu adalah kemiringan garis sekan K1. Sekarang, jika titik Q-nya mendekati titik P, artinya apa? Artinya Q-nya semakin dekat ke P, delta X-nya semakin menuju ke 0, ya kan? X2 ini artinya semakin dekat ke X1, sehingga delta X-nya menuju ke 0. Nah, jadi kemiringan garis singgung di titik P atau kemiringan dari garis K, garis singgung K ini adalah limit delta X menuju 0 dari kemiringan garis sekan K1. Itu ya, di titik Q tadi ya.
Seperti itu. Jadi bisa dituliskan kemiringannya adalah limit delta x menuju 0 dari fx1 plus delta x dikurangi fx1 dibagi dengan delta x. Oke, seperti itu ya. Atau bisa kita definisikan seperti ini. Definisi dari turunan, misalkan f sebuah fungsi real dengan x anggota himpunan domainnya. Turunan dari fungsi f di titik x adalah f aksen x. Jadi notasinya umumnya menggunakan f aksen x atau kadang dy dx. Itu turunan dari y terhadap x ya. Nah, itu adalah limit delta x menuju 0 dari fx plus delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Oke, gitu ya. Jadi, turunan ini sebenarnya merupakan sebuah limit dengan bentuk khusus. Ya, ini adalah juga beberapa bentuk limit khusus lain yang menyatakan turunan. Sama aja, ini juga menyatakan turunan. Oke, selanjutnya coba kita lihat contoh ya. Tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis x sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan x kuadrat. Oke, sekarang kita udah tahu bahwa gradien dari garis singgung itu adalah ini tadi kan, limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Delta y-nya adalah ini, fy1 kurang fy2, itulah ya istilahnya ya, atau fy2 kurang fy1, sama aja. Jadi kita punya x1-nya di sini 2, fx1-nya berarti f2. Oke, kita bisa hitung limit ketika delta x-nya menuju 0. Nah, pada akhirnya kita punya ini ya. Untuk 4 delta x tambah delta x kuadrat per delta x. Kita nggak boleh langsung substitusi ya, karena akan menghasilkan 0 per 0. Jadi kita bisa faktorkan. Ini bisa difaktorkan ya. Difaktorkan menjadi apa? Limit delta x menuju 0 dari 4 plus delta x itu dikali delta x per delta x. Itu ya, delta x-nya kita bisa coret. Jadi limit 4 plus delta x hasilnya adalah 4 ya. Oke, gradiennya 4. Sekarang persamaan garis singgungnya apa? Ya, persamaan garis singgungnya ini ya. Y dikurang 4. Oke, 4 ini diperoleh dari 2 kuadrat ya. Kalau x-nya 2, ini x-nya 2, berarti y-nya apa? Y-nya adalah 2 kuadrat. 4 ya. Jadi di sini kita punya y-4 itu sama dengan 4 ini gradiennya dikalikan dengan x-2. Oke. Sampai di sini materi tentang turunan fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.